Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, pada kegiatan praobservasi ini, hal ini bertujuan agar nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap dengan berbagai hal yang nanti akan Ibu lakukan sebelum masuk di dalam kelas. Untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu, bisa? Ya silakan. Baik. Terkait tujuan pembelajaran nanti, seperti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang akan dilakukan hari Rabu nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah peserta didik itu diharapkan mampu memahami informasi aktual dan akurat dalam teks berita, kemudian mampu juga mengidentifikasi kata-kata sulit yang ada di dalam teks berita. Untuk pengembangan, seperti apa pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada siswa untuk pembelajaran ini? Jadi saya ingin melihat peserta didik saya itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan, atau metode apa yang Metode yang akan saya lakukan itu adalah PBL atau pembelajaran yang berbasis problem basic klinik, yang di situ di mana diberikan satu permasalahan, kemudian peserta didik mengidentifikasi kesalahan apa yang terdapat dalam tes berita itu. Kemudian penilaian pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran? Saya menggunakan formatif. Jadi saya dengan bantuan namanya puzzle marker, kemudian di dalam itu saya buat dalam bentuk teka-teki silang. Jadi semua soalnya di situ, jadi saya ambil dalam bentuk teka-teki silang. Kemudian sasaran kelasnya kelas berapa yang nanti? Kelas yang saya ajar 11 akuntansi. Kemudian waktu pembelajaran Hari Rabu. Kemudian jam pembelajaran Jam 45 itu sekitar jam 10.30 sampai 11.30. berarti durasinya 2 jam pelajaran. Kemudian hari pelaksanaan Ibu? Harinya itu hari Rabu. Ya, mungkin untuk pertanyaannya praobservasi saya rasa cukup sekian Ibu, karena yang nanti saya amati pada saat proses supervisi itu adalah hal-hal yang sudah tadi saya tanyakan ke Ibu. Kemudian dengan yang akan Ibu terapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran Ibu pada hari Rabu nanti sesuai dengan yang Ibu rencanakan, dan saya berharap pembelajaran yang Ibu lakukan dapat sesuai dengan tujuan Ibu, yaitu mengaktifkan siswa ya dalam proses pembelajarannya. Dan kita akan bertemu nanti di hari Rabu nanti Bu, pada saat observasi kegiatan pembelajaran Ibu. Kemudian nanti setelah pembelajaran nanti saya akan melakukan observasi pasca pembelajaran ya Bu. Semoga proses supervisinya nanti dapat terlaksana dengan baik. Demikian praobservasi pada hari ini. Semoga Ibu nanti bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di dalam praobservasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya silakan dulu pimpin doa. Silakan, Nak. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih, Nak. Silakan duduk. Nah, anak-anak, saya mau periksa dulu kehadirannya ya. Yang saya sebut namanya silakan tunggu namanya bilang hadir, Bu. Adrian Ahmad Aswar, Evan Elisa. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kemarin kita sudah belajar mengenai tes argumentasi. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan tes argumentasi? Yang minggu kemarin, yang dimaksud dengan tes argumentasi apa? Ya, silakan. Tes argumentasi ya menurut pemahaman saya yaitu pemahaman orang lain tentang isu-isu topik yang sedang terjadi. Iya, Masya Allah, sudah masih diingat. Nah, tes argumentasi itu juga merupakan tes pendapat. Kita berpendapat mengenai wacana orang lain, mengenai pendapat orang lain. Itu yang namanya tes argumentasi. Nah, saya ingin membacakan dulu kembali mengenai kesepakatan kelas yang pernah kita bikin. Kesepakatan kelas itu yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kita sudah melaksanakannya. Kemudian datang tepat waktu. Alhamdulillah juga kalian sudah datang tepat waktu. Kemudian jagalah kebersihan kelas. Alhamdulillah. Ada kotoran di dalam kelas? Silakan dipungut. Ya. Nah, kemudian menghormati guru dan teman, berpakaian rapi, apalagi menggunakan handphone saat diperlukan, sholat berjamaah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab sesuai dengan tiket. Yang terakhir adalah pulang sesuai jadwal absen, jadi tidak ada yang bolos. Nah, saya mau berikan dulu satu pertanyaan pemantik sebelum kita mulai pelajaran. Jadi kita belajar mengenai tes berita yang aktual. Jadi kira-kira siapa yang bisa menyebutkan berita aktual yang terjadi dalam satu minggu ini? Berita apa yang pernah kita dengar dalam satu minggu ini? Misalkan longsor kah, kebakaran kah, ataukah misalkan berita-berita gosip-gosip. Kalian pernah mendengarkan berita apa itu? Berita apa? Silahkan. Ya, kebakaran. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran Pak hari ini adalah memahami informasi aktual dan akurat dalam tes berita. Kemudian mengidentifikasi kata sulit dalam tes berita. Jadi saya harapkan setelah keluar dari sini kalian sudah memahami informasi aktual dan akurat dan kalian bisa mencari kata sulit dalam sebuah teks. Nah, saya juga ingin dulu memberikan sebuah pretest mengenai, saya kirimkan link, itu ada kode yang saya kirim di grup, silahkan kalian buka. Mana? Tadi itu link.
Nah, terbuka. Ketik itu kode tadi 26588. Berapakah tadi kodenya itu di grup? Jadi kalau yang salah itu ada langsung berapa persen? 60% yang benar. Berarti kamu sudah mengetahui tentang tes berita. 60% ada di bawah 60%? 20%? 60 ya, berarti sudah pemahamannya mengenai berita sudah bagus. 60% juga? 50% ya, sudah bagus. Oke, tadi kita sudah melakukan sedikit pretest mengenai tes berita. Sekarang kita masuk di materi tes berita. Jadi berita adalah laporan tentang peristiwa. Jadi kalau misalkan kita di berita itu ada namanya laporan tentang kejadian. Jadi semua yang kejadian yang ada di media sosial memberikan informasi kepada kita itu semua termasuk berita ya. Nah, untuk pemahaman materi tes berita, saya ingin memberikan sebuah tugas kelompok. Tugas kelompoknya tadi saya sudah bagi. Di sini ada teks. Silahkan identifikasi kalimat-kalimat sulit yang ada pada tes berita. Jadi untuk kelompok 2 dan 4 saya bagi kelompok ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 saya berikan satu teks. Jadi kalian identifikasi di situ kalimat-kalimat, cari kalimat-kalimat sulit dari tes berita. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti saya kirimkan sebuah video, kemudian identifikasi kesalahan yang ada dalam video itu. Daerah perkotaan, tepatnya Jalan Lampung Kelurahan Beto, Kecamatan Lalapan. Berikut informasi yang kami dapat. Bagaimana cara kelelawar beradaptasi di Kabupaten Sopeng. Saya serahkan ke reporter. Kalau kemudian apa kekurangan dan kelebihan dari video itu? Silahkan masing-masing diskusikan dengan kelompoknya. Ya, informasi apa yang ada dalam tes berita itu? Yang mana kata-kata sulit yang ada dalam tes? Jadi silakan ditulis kata-kata sulitnya, baru kita cari apa pengertian dari kata-kata sulit itu.
Jadi kita tadi yang video pertama itu, apa informasi yang kamu dapat dari video itu? Informasi apa yang bisa kamu petik dari video pertama? Kemudian kira-kira apa kekurangan dari video itu? Kasih masukan, apa masukannya? Kemudian apa kelebihannya? Adakah kelebihan dari video itu? Ada yang sudah? Jadi saya minta kelompok siapa yang berani maju pertama untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang berani maju pertama. Citra silakan naik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya Nila Lestari akan mempresentasikan tentang hasil mengidentifikasi tentang berita yang menyampaikan tentang info seputar perbankan di SMK Negeri 4 Sopeng. Ya. Yang pertama, informasi yang bisa kami dapatkan pada berita tersebut yaitu setelah lulus dari jurusan perbankan, siswa-siswa SMK Negeri 4 Sopeng bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1 seperti Bank Syariah, Akuntansi. Dan memang SMK sekolah di SMK itu memang dipersiapkan untuk kerja. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang kami dapatkan setelah mengidentifikasi video tersebut. Yang pertama, kekurangan salah pengucapan guru mata jurusan yang seharusnya mengatakan guru mata pelajaran. Yang kedua, pencahayaan yang jelas. Yang ketiga, perekaman video tidak stabil. Yang keempat, kurang menguasai teks berita yang mereka sampaikan. Yang terakhir, backsound yang terlalu berisik sehingga informasi yang disampaikan kurang jelas. Kemudian terdapat beberapa kelebihan, yaitu pengucapan intonasi sudah bagus, pembawa acara dengan pengucapan yang jelas dan mudah dipahami. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekiranya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lain. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan mengenai video. Ya, silakan. Ya, silakan Auria. Ya. Ya, perbankan syariah. Jadi itu adalah materi-materi yang dipelajari dalam akuntansi. Ada yang lagi yang lain? Yang kelompok lain? Ada? Nah, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk kelompok untuk kelompok pertama. Silakan berikan aplaus untuk kelompok pertama. Oke, silakan duduk. Nah, kelompok siapa lagi yang mau? Yang sudah? Oke, kita kasih dulu kesempatan untuk kelompok 4 karena kelompok 3 belum. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menyampaikan ide berita yang sudah kami baca bersama. Sebelumnya, perkenalkan saya Aura Ramadhani dan saya
saya Dini Amir, dan saya Dewi dengan ini. Dan saya Muhammad Fathia. Selanjutnya, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya. Baik, menurut sumber berita pertama yaitu ITS Surabaya Sabet juara umum kontes robot Indonesia 2022 CNN Indonesia Rabu 25 November 2020 pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kutipannya terdapat Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil menjadi juara umum tingkat nasional pada kontes robot Indonesia KRI 2020. Materi pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim berharap kontes robot ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dunia. Selamat kepada teman-teman mahasiswa yang telah berhasil merancang dan menyelesaikan robotnya. Janganlah cepat puas diri, tetaplah semangat, berkarya, dan berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul bagi bangsa Indonesia, kata Nadiem lewat keterangan tertulis Rabu 25 November. Dan sumber berita kedua, kalahkan 67 perguruan tinggi ITS juara umum kontes robot Indonesia. Kompas.com 26 November 2022 pukul 9.41 waktu Indonesia bagian Barat. Penulis Ayunda Peminta Kasih dan editor Ayunda Peminta Kasih. Dalam kutipannya terdapat di tengah pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melalui Pusat Prestasi Nasional Puspresnas bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB sukses menyelenggarakan kontes robot Indonesia atau KRI tahun 2020 melalui dalam jaringan atau daring. KRI tahun 2020 menjadi ajang kompetisi yang membawa Institut Teknologi 10 November atau ITS menjadi juara umum, mengalahkan 67 perguruan tinggi lain peserta KRI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan, teknologi robotika menjadi sesuatu terobosan baru yang menunjukkan majunya peradaban manusia. Dari hasil diskusi kami terdapat kesimpulan pada berita pertama yaitu kontes robot Indonesia KRI tahun 2020. Kelompok dua jangan ribut nak. Dilaksanakan meskipun dalam situasi pandemi dengan menggunakan metode daring. Kejadian ini sukses diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui Puspesnas dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan kesimpulan pada teks kedua yaitu Institut Teknologi 10 November atau ITS meraih juara umum dalam kontes robot Indonesia tahun 2020. Nadiem Makarim menyampaikan harapannya agar KRI menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dan menyelesaikan tantangan teknologi yang semakin besar. Dan seperti tidak kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ya silakan kalau ada pertanyaan kelompok 3 silakan. Pertanyaannya, apa saja yang dirasakan anggota tim yang belum berhasil menjadi juara dalam kompetisi KRI? Baik, anggota saya akan memberikan jawabannya. Anggota tim yang belum berhasil menjadi juara merasakan adanya kekurangan dalam rancangan robot mereka. Namun mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan robot untuk kompetisi berikutnya. Bagaimana kelompok 3 dengan jawabannya? Jawabannya. Oke, jadi perasaannya walaupun dia kecewa, tetapi dia tetap akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Oke, masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali, nak. Nah, itulah tadi mengenai tes berita. Tadi saya sudah berikan mengenai berita, ada video, ada tes berita. Jadi kalian sudah memahami mengenai bagaimana kita menentukan tes aktual ataupun faktual. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu tes terakhir untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan Anda mengenai tes
berita. Ini saya akan bagikan satu persatu. Jadi masing-masing silahkan. Ini. Silahkan dikerja. Jadi silakan ditulis di situ di kolom. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan ditulis nama sama Miss. Di bagian atas silakan tulis nama sama Miss. Tulis nama sama. Jadi tesnya jangan kerjasama ya. Ini tes terakhir untuk pemahamannya. Tulis namanya nak. Kemisnya juga. Tidak usah lihat temannya, pekerjaan temannya. Orang yang perlombaan Oke, terima kasih. Terima kasih nak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Tadi kita sudah melakukan asesmen akhir. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi apa tadi yang kita sudah dapat? Mengenai materi apa yang kalian peroleh tadi?
Oke, ada yang bisa simpulkan? Materi apa tadi yang sudah kita pelajari? Itu mengenai tes berita yang aktual dan faktual. Jadi kemudian kita menemukan kalimat atau kata-kata yang sulit. Nah, untuk materi hari ini saya anggap Ibu sudah selesai memberikan materi. Untuk materi selanjutnya kita nanti akan mencari struktur tentang tes berita. Jadi apa strukturnya? Kemudian kita praktek membuat tes berita. Nah, sekarang saya minta anak-anakku tetaplah semangat untuk menuntut ilmu, tetaplah jaga kesehatan, kemudian rajin belajar, karena itu merupakan kunci sukses untuk masa depan kalian. Jadi kalian harus tetap semangat belajar, carilah ilmu setinggi mungkin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebelum kita pulang, mari kita ice breaking dulu. Bagaimana? Kita mulai? 1, 2, 3. Pagi. Malam. Masih ada yang salah. Oke, kita ulang lagi. Kalau saya mengatakan sore, siang, pagi, malam. Masih ada yang salah. Oke, kita lagi satu kali. Pagi, siang, sore, pagi-pagi. Pagi-pagi berarti 2 kali. Sore, pagi, pagi siang. Oke, kalau malam? Untuk anak-anakku hari ini saya berterima kasih sekali atas kehadiran dan kerjasamanya pada hari ini. Terima kasih atas semua kerjasama, kerja kelompoknya juga. Saya tadi sudah melihat kerjasama kalian. Kalian begitu kompak dalam melakukan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kemudian kalian saling menghargai satu sama lain, walaupun tadi ada yang ketawa, ada yang bercanda. Jadi itu kan naluri kita. Nanti kalau misalkan di pembelajaran berikutnya, jangan ada yang main-main. Usahakan jadilah manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian kalian adalah penerus bangsa untuk masa depan. Jadi jadilah orang yang baik. Nah, untuk mengakhiri materi kita hari ini, saya minta lagi ketua kelasnya silahkan berdiri, pimpin doanya. Kita sama-sama mengakhiri materi kita dengan membaca wal asri. Silahkan pimpin. Sebelum pelajaran kita, bagaimana kita bersama membaca surah wal asri. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, silakan ambil bukunya. Nah, silakan pulang, langsung pulang. Jangan ada yang singgah-singgah. Ada bukunya, Nak. Oke, langsung pulang ya, jangan ada yang singgah-singgah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya telah melakukan
pengamatan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Apriani di dalam kelas. Pada kegiatan peserta observasi ini, saya akan berbincang mengenai banyak hal terkait tentang kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan di kelas itu kemarin. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang telah saya catat, beberapa hal yang mungkin yang saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu selama proses observasi berlangsung? Saya merasa deg-degan karena saya dilihat oleh orang-orang yang cerdas seperti Bapak. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Ibu dengan kehadiran seorang supervisor di dalam kelas ini? Saya juga sebenarnya merasa grogi, tapi merasa senang juga akan memiliki pengalaman yang baru yang bisa saya petik dari observasi tersebut. Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Menurut saya masih merasa banyak kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, tapi saya berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan saya dengan cara melakukan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Ini sudah selesai juga dengan catatan saya terkait hambatan yang Ibu alami selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam. Saya melihat peserta didik itu masih kurang dalam hal literasi. Kira-kira apa penyebab dari hambatan ini? Maksudnya apa penyebab sehingga hambatan ini muncul di dalam proses pembelajaran ini? Jadi penyebabnya itu peserta didik keseringan main HP atau main gadget dibandingkan membaca buku pelajaran. Nah, kira-kira solusi apa yang Ibu akan terapkan dalam kelas untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Jadi saya akan memberikan jadwal setiap minggunya itu harus masuk di dalam perpustakaan untuk membaca referensi buku pelajaran yang ada di dalam perpustakaan. Kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan solusi yang disampaikan? Insya Allah saya akan mulai minggu depan. Oke, apa yang Ibu sampaikan sudah saya catat ya. Kemudian saya berharap solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi di percakapan kita bisa Ibu terapkan dengan baik sehingga proses pembelajaran Ibu kedepannya bisa berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir hambatan yang terjadi ya. Kemudian baik untuk siswa maupun untuk Ibu sendiri sehingga dapat menggali potensi dan kearifan siswa Ibu di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu Apriani sudah bersedia saya observasi dan mulai dari pra observasi, kemudian observasi, kemudian tiba harinya adalah pasca observasi dengan saya, serta saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu